Halo teman-teman semua, apa kabar? Senang banget ya kita bisa kumpul lagi. Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup ini kok kayak lagi diombang-ambingkan badai ya? Kadang ke kanan, kadang ke kiri, rasanya goyang terus. Nah, itu dia. Dan hari ini kita mau ngobrolin solusinya. Kita bakal belajar bareng gimana caranya membangun pondasi hidup yang kuat banget, yang nggak goyah sama sekali. Topik kita hari ini seru banget, berakar di dalam Kristus. Oke, yuk kita mulai dengan satu pertanyaan jujur-jujuran nih. Coba kita renungin sejenak. Waktu badai hidup itu datang, ya kan entah itu masalah di kerjaan, tekanan di keluarga, atau mungkin rasa kecewa, sebenarnya sekokoh apa sih pondasi hidup kita? Kita ini gampang goyah atau kita bisa tetap berdiri teguh? Pertanyaan tadi itu langsung bikin aku ingat sama perumpamaan yang Yesus ajarin di Matius pasal 7. Nah, di sini kan kita lihat ya ada dua gambaran yang kontras banget. Satu, rumah dibangun di atas batu karang, kokoh. Satunya lagi dibangun di atas pasir. Dua-duanya pasti kena badai. Nggak ada yang bebas dari badai. Tapi hasilnya, wah beda jauh. Betul banget. Nah, karena itulah di obrolan kita kali ini, kita mau fokus nih, kita mau gali lebih dalam, apa sih artinya membangun hidup kita di atas batu karang itu? Maksudnya apa? Dan yang paling penting, gimana caranya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ayat kunci kita hari ini itu dari Kolose 2 ayat 7. Coba deh kita perhatiin kata-kata yang dipakai di sini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Wow, bukan cuma nempel loh ya, tapi berakar. Ini dalam banget artinya. Ini bukan sekedar perintah, tapi kayak sebuah undangan spesial buat kita, supaya hidup kita itu bener-bener nancep kuat dan gak bisa digoyahin. Terus, apa sih artinya berakar di dalam Kristus itu? Gampangnya gini, itu artinya hubungan kita sama Yesus itu dalam dan kuat. Dia itu bukan cuma pelengkap atau aksesoris di hidup kita, bukan. Tapi dia itu sumber utamanya, sumber kehidupan rohani kita. Jadi ini tentang bergantung total sama dia, nyambung terus sama dia, permanen. Mungkin ada dari kita yang mikir, emang sepenting itu ya punya akar yang kuat? Jawabannya, oh penting banget, penting sekali. Nah sekarang yuk kita lihat bareng-bareng apa aja sih manfaat nyatanya, kenapa kita semua butuh banget punya akar rohani yang dalam. Oke, setidaknya ada 4 manfaat luar biasa yang bakal kita bahas. Pertama, soal stabilitas rohani. Gimana caranya tetap teguh waktu dunia rasanya gonjang-ganjing. Yang kedua, kita bakal lihat gimana akar yang kuat itu bisa bikin kita bertumbuh dan produktif secara nyata. Jadi, nggak cuma diam di tempat. Ketiga, ini penting banget. Kemenangan atas dosa. Gimana caranya kita bisa menang dari hal-hal yang sering ngejebak kita. Dan yang terakhir, yang paling seru, gimana caranya mengalami hidup yang berkelimpahan. Penasaran kan? Yuk kita bedah satu-satu. Manfaat yang pertama, stabilitas. Coba bayangin deh akar pohon. Dia itu kan mencengkeram tanah kuat-kuat, ya kan? Biar pohonnya nggak rubuh waktu ada angin kenceng. Nah, persis kayak gitu. Akar rohani kita di dalam Kristus itu yang bikin kita nggak gampang tumbang waktu dihajar krisis, tekanan, atau cobaan hidup. Contoh paling keren soal ini ya Ayub. Coba deh kita bayangin, dia kehilangan semuanya dalam sekejap. Anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, habis semua. Tapi karena akarnya itu nancep dalam banget ke Tuhan, di tengah badai paling dahsyat sekalipun, dia masih bisa bilang, terpujilah nama Tuhan. Wow, itu baru namanya stabilitas sejati. Oke, sekarang kita masuk manfaat kedua. Nah, yang keren dari akar itu, fungsinya kan gak cuma buat nopang aja ya kan? Tapi juga buat nyedot air sama nutrisi dari tanah. Tanpa akar, ya mana mungkin pohon bisa tumbuh subur dan rindang kayak gini? Gak akan bisa. Dan Yesus sendiri ngejelasin ini dengan indah banget di Yohanes 15. Dia bilang, dia itu pokok anggur dan kita ini ranting-rantingnya. Artinya apa? Pertumbuhan karakter kita, buah-buah kebaikan yang muncul dari hidup kita, produktivitas rohani, itu semua cuma bisa terjadi kalau kita nempel terus sama sumbernya. Siapa? Ya Yesus. Di luar dia, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Manfaat ketiga, ini nih, kemenangan atas dosa. Jujur aja ya,
Kita kan sering banget ya berjuang sama kelemahan yang itu-itu lagi. Rasanya kayak kejebak, susah banget lepasnya. Nah, kuncinya adalah saat kita benar-benar bersatu sama Kristus, kuasa dosa itu dipatahin. Kekuatan buat hidup benar itu datangnya dari Dia, bukan dari usaha kita sendiri yang ya seringnya gagal. Dan yang keempat, yang terakhir tapi nggak kalah penting, kita bisa mengalami hidup yang berkelimpahan. Di Yohanes 10 ayat 10 Yesus janji loh, Dia datang supaya kita punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata aslinya perison, itu artinya meluap-luap, jauh lebih banyak dari yang kita bayangin. Dan ini bukan cuma soal materi ya, tapi soal sukacita, damai, tujuan hidup yang benar-benar melimpah dari Tuhan. Oke. Setelah kita tahu manfaatnya keren-keren banget, pertanyaan berikutnya pasti ini. Terus gimana caranya? Gimana caranya biar akarnya kuat? Nah, kabar baiknya, caranya itu nggak ribet kok. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita semua lakuin, mulai hari ini. Ada 3 pilar utama nih buat membangun akar yang kuat. Yang pertama, kita butuh nutrisi, yaitu dari firman Tuhan. Yang kedua, kita butuh napas, yaitu lewat doa. Dan yang ketiga, ini penting banget buat kita sebagai satu kelompok sel, kita butuh topangan, yaitu dari persekutuan. Yuk, kita bahas yang pertama, lewat firman Tuhan. Mazmur 1 itu ngasih gambaran yang pas banget. Dibilang, orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kebayang ya, airnya ngalir terus, jadi pohonnya seger terus. Nah, firman Tuhan itu kayak aliran air itu, sumber nutrisi yang non-stop buat jiwa kita. Nah, tapi kata kuncinya di sini adalah merenungkan ya, bukan cuma membaca sekilas. Apa sih bedanya? Merenungkan tuh kayak sapi atau domba yang lagi memamah biak. Makanannya nggak langsung ditelan, tapi dikunyah lagi, dan lagi, dan lagi, sampai semua saripatinya keserap. Nah, kita sama, firman Tuhan juga gitu. Kita baca, kita pikirin, kita ulang-ulang di hati, sampai itu benar-benar jadi bagian dari diri kita. Oke. Pilar kedua, lewat doa. Penting banget nih buat kita ingat, doa itu bukan cuma ngasih daftar permintaan ke Tuhan ya. Tuhan, aku mau ini, itu, bukan. Doa itu komunikasi 2 arah. Kayak ngobrol, kita ngomong ke Tuhan, tapi kita juga harus siapin waktu buat dengerin Dia. Doa itu cara kita bilang, Tuhan, aku butuh Engkau, aku nggak bisa sendiri. Oke, firman dan doa itu penting banget buat hubungan pribadi kita sama Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak pernah loh ngerancang kita buat tumbuh sendirian. Nggak bisa. Makanya pilar ketiga ini spesial banget, yaitu kekuatan komunitas atau persekutuan. Ini bisa dibilang kekuatan supernya kita sebagai orang percaya. Galatia 6 ayat 2 itu ngingetin kita dengan jelas banget. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban. Nah, di mana kita bisa lakuin ini? Ya di sini, di komunitas kita, di kelompok sel kita ini. Tempat di mana kita bisa saling nguatin, saling nasehatin, dan saling dorong satu sama lain. Dan ini ada ilustrasi yang menurut aku luar biasa banget. Teman-teman tahu pohon sequoia? Itu loh pohon paling gede dan paling tinggi di dunia, umurnya bisa ribuan tahun. Tapi ada yang unik, akarnya itu ternyata dangkal banget. Loh, kok bisa sekokoh itu? Nah, rahasianya adalah akar mereka itu nggak ke bawah, tapi nyebar ke samping. Dan saling ngikat, saling jalin-menjalin sama akar pohon sequoia di sebelahnya. Mereka saling topang. Wah, ini gambaran yang sempurna banget buat kekuatan komunitas. Nah, setelah kita dengerin semua ini, sekarang kayaknya waktu yang pas banget buat kita berhenti sejenak. Biar semua ini nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi bener-bener masuk ke hati. Yuk, kita ambil waktu sebentar buat refleksi, baik secara pribadi maupun sebagai satu kelompok. Pertanyaan pertama buat kita renungkan sama-sama, coba jujur sama diri sendiri, di area mana ya dalam hidup kita sekarang ini, mungkin soal kerjaan, keluarga, keuangan, atau pelayanan yang rasanya lagi paling goyah. Area mana yang paling butuh kekuatan dari akar yang dalam di dalam Kristus? Dan pertanyaan terakhir, ini pertanyaan buat kita semua sebagai kelompok. Melihat contoh pohon sequoia tadi, kira-kira gimana caranya kelompok sel kita ini bisa lebih lagi saling ngikat, saling nopang, dan saling nguatin di minggu ini? Yuk kita coba diskusikan dan nanti kita doakan bareng-bareng ya.
Selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati.